Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bambang Irawan SPD IMPD selaku dosen mata kuliah AIK yang sedang berhalangan hadir, tapi tidak mengurangi rasa hormat dari kami. Serta teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 akan membahas materi tentang memahami Allah dan pencipta alam. Sebelum masuk ke pembahasan materi ini, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Saya Zulfa, Saya Fadia. saya Zahwa. Oke, untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Ibu Laila. Dalam Islam adalah Tuhan yang Maha Esa, sempurna dalam segala sifat, tidak serupa dengan apapun dan menjadi pusat ibadah serta tujuan hidup manusia. Mengenal Allah dengan benar adalah langkah pertama menuju kehidupan dunia dan beriman. Allah menciptakan seluruh alam semesta dan mengatur dengan kekuasaan dan kebijaksanaannya. Setiap penciptaan dari bintang di langit dan manusia adalah tanda kebesarannya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin Allah. Jadi Islam menolak gambaran Tuhan dalam bentuk manusia, patung atau benda. Allah tidak memiliki wujud seperti makhluk, tidak berjasa, tidak berwarna, dan tidak terbatas ruang atau waktu. Tujuan penciptaan alam semesta. Tujuannya menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah, menjadi sarana ibadah dan pengenalan diri kepada Allah, menyediakan kehidupan bagi makhluk, menjadi ujian bagi manusia agar beriman dan bersyukur. Dengan memahami hal ini, manusia diharapkan tidak sombong, tidak merusak alam dan mengganggukan Sang Pencipta. Tujuan penciptaan alam semesta dalam ajaran Islam, alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanpa tujuan, tetapi dengan hikmah dan maksud yang sangat agung. Yang pertama, untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Alam semesta yang luas, indah, dan teratur menjadi tanda ayat kebesaran Allah. Segala sesuatu dari bintang di langit hingga kehidupan di bumi menunjukkan bahwa Allah pencipta dan Maha Esa. 2. Sebagai sarana manusia mengenal dan mengabdi kepada Allah. Alam diciptakan agar manusia merenungkan kebesaran Allah dan beribadah kepadanya dengan penuh kesadaran. Artinya manusia harus mengenal Allah melalui ciptaannya, lalu mengabdikan diri kepadanya. Yang ketiga, untuk kesejahteraan kehidupan makhluk. Alam juga diciptakan sebagai tempat hidup, rezeki, dan pelajaran bagi manusia. Allah menjadikan bumi subur, laut penuh ikan, udara bersih, dan air segar agar makhluk bisa hidup dengan baik. 4. Sebagai ujian bagi manusia. Alam menjadi tempat ujian bagi manusia, apakah mereka akan bersyukur, menjaga dan memanfaatkan dengan baik, atau justru merusaknya. Pencipta alam menurut Al-Quran yaitu ada Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Alam semesta dahulu menyatu lalu dipisahkan. 3. Allah membentuk 7 lapis langit yang teratur. 4. Allah menyiapkan bumi agar dapat dihuni makhluk hidup. Semua ini menunjukkan kebesaran, kekuasaan, dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Jadi kesimpulannya, memahami alam semesta menuntut manusia untuk mengenal dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pengatur, dan pemelihara seluruh makhluk. Dari keindahan dan keteraturan alam,
tumbuh rasa iman, syukur, dan tanggung jawab untuk beribadah, mematuhi perintahnya, serta menjaga kelestarian ciptaannya sebagai wujud keimanan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan buat kelompok 3 buat mengkritisi. Mengapa alam semesta ini diciptakan? Bahwasanya Allah itu kan gak butuh kita kan istilahnya, ya gak sih? Ketika sholat itu siapa yang butuh? Allah gak rugi kalau kita tuh gak sholat, malah yang rugi itu kita pribadi. Nah pertanyaan saya, kenapa alam semesta itu diciptakan? Dan di dalamnya kenapa diciptakan manusia, tumbuhan, hewan, beserta benda-benda lainnya? Seperti itu. Terima kasih. Sebagai tanda kebesaran Allah, tempat ujian dan pembuktian, sarana untuk mencari ilmu dan pengetahuan, panggilan untuk bersyukur dan beribadah, tujuan dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di bumi. Alam semesta diciptakan untuk manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan penciptanya. Dengan memahami tujuan penciptaan alam semesta, manusia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Udah jelas belum? Hah? Ya. Ya jelas. Jadi tadi kan pertanyaannya kenapa diciptakannya alam semesta. Yang pertama untuk sebagai tanda kebesaran Allah. Yang kedua tempat ujian dan pembuktian. Yang ketiga sarana untuk mencari ilmu dan pengetahuan. Panggilan untuk bersyukur dan beribadah. Tujuan penciptaan. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di bumi. Alam semesta diciptakan untuk manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan penciptanya. Dengan memahami tujuan penciptaan alam semesta, manusia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Terima kasih.
4 kebijakan dan keteladanan menerima membangun koneksi langsung dengan alam. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab dan tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri presentasi kali ini. Terima kasih kepada materi teman-teman yang sudah berpartisipasi dan tentunya Bapak-Bapak Irawan yang sedang berhalangan hadir. Semoga materi ini yang disampaikan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.